妈妈真的好想看到你成亲。粮道足够为你的父母复仇，最好离开。离开卷州，发现奇迹。Hai para sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul The Land of Miracles, yang telah memasuki episode yang ke-15. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Lan Ge telah kembali ke rumahnya. Terlihat orang tuanya begitu senang atas kembalinya Lan Ge. Mereka pun dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan Lan Ge yang telah memasuki tingkat ke-6. Namun, di sini terlihat Lan Ge seperti tidak senang karena ia sama ibunya ingin membuat acara perjodohan. Yang dimana ibunya ingin sekali melihat anaknya mempunyai istri secepatnya. Namun Lan Ge di sini belum mau, tapi dengan paksaan ibunya ia pun harus mau tidak mau harus menerimanya. Kita juga diperlihatkan Lan Ge bersama Fan Hua melatih elemennya di sebuah pelatihan keluarga Lan Ge yang diberi nama kolam petir. Tekad Lan Ge untuk menembus ke tingkat 7 pun sangat kuat. Hingga begitu ambisi, namun ia diingatkan Fan Hua bahwa mereka baru saja menembus ke tingkat 6 dan mana mungkin akan secepat itu untuk menembus ke tingkat 7. Jika memaksakan kehendaknya maka akan berakibat fatal. Setelah Fan Hua mengingatkan Lan Ge pun pada akhirnya mengerti. Dan selanjutnya terlihat Lan Ge telah membangun sebuah rumah harapan yang mana Fan Hua ketika melihatnya begitu kagum dengan perubahan Lan Ge. Setelah itu kita pun diperlihatkan acara perjodohan yang telah dibuat oleh ibunya. Di sini terlihat Fan Hua memilih dari 12 wanita yang akan menjadi kencan wanitanya nanti. Dan ibunya pun membuat sebuah aturan yang mana Lan Ge akan mengajukan 3 pertanyaan kepada masing-masing wanita. Begitu pula wanita tersebut akan mengajukan pertanyaan kepada Lan Ge. Ketika semua pertanyaan dijawab cocok akan menjadi pasangan kencannya Lan Ge. Terlihat wanita-wanita pilihan ibunya yang begitu kocak dan membuat kesal Lan Ge. Namun ada wanita terakhir terlihat. Lan Ge seakan enggan berkedip untuk melihat wanita bercadar itu. Ketika Lan Ge menanyakan 3 hal pun, jawaban yang diberikan wanita itu membuat puas Lan Ge. Namun betapa kagetnya ketika Lan Ge diajukan pertanyaan oleh wanita itu kepada Lan Ge tentang mutiara tak tertandingi. Ternyata wanita itu adalah Tian Mo Yeming yang berasal dari suku Iblis Langit. Dan film pun berlanjut.
Kita diperlihatkan di sisi lain ada seorang kakek-kakek yang lagi santai menikmati sebuah arak. Kakek tersebut seperti kakeknya Lange jika berdasarkan penampilan. Namun di sini tidak dijelaskan siapakah kakek ini sebenarnya. Tak selang beberapa lama, ia pun didatangi oleh salah satu iblis langit yang bernama Qiming. Qiming menjelaskan bahwa ia bersama klan iblis langit lainnya telah bangkit kembali dari tidurnya. Semenjak ratusan tahun lalu memulihkan diri dari hantaman mutiara tak tertandingi, yang mengakibatkan klannya tidak bisa menguasai bumi. Ia pun datang kali ini dengan maksud dan tujuan untuk merebut salah satu mutiara ilahi yang bernama mutiara tak tertandingi. Kembali ke sisi Lange, di mana terlihat Tianmo Yeming memperkenalkan dari suku iblis langit. Seketika para tamu undangan pun lari ketakutan. Bergegas ayahnya Lange pun melindungi. Bersamaan Fan Hua datang di samping Lange. Ayahnya Lange mempertanyakan maksud dan tujuannya tiba-tiba datang dan mengancam ingin membunuh semuanya. Dan Yeming pun menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil mutiara tak tertandingi karena mutiara tersebut sangat berharga bagi klannya. Dan Yeming pun berjanji akan segera pergi jika menyerahkan mutiara tak tertandingi tersebut. Di sini terlihat Lange pun dengan tengilnya menjawab, dan seolah-olah menantang Yeming jika Yeming mampu mengambil mutiara tersebut karena telah menyatu dalam tubuh Lange. Sontak Lange pun kena hantaman begitu keras dari ayahnya, dan ayahnya mengingatkannya dan menasehatinya bahwa mutiara tersebut tidak boleh jatuh kepada iblis dan ayahnya berusaha melindungi Lange dari wanita iblis tersebut. Terlihat ketika Yeming ingin membunuh Lange sontak orang ibunya menolongnya. Terlihat ayahnya Lange berusaha untuk menyerang Yeming. Namun sayang ayahnya pun terhempas oleh kekuatan Yeming. Begitu dahsyatnya para kekuatan iblis langit. Apakah ini yang ditakutkan oleh Komandan Huo dan San Chen? Yang mana sebelumnya memerintahkan Fan Hua dan Lange agar mereka bisa cepat menembus tingkatan 9 agar mereka bisa jadi mitranya untuk bertarung menghadapi ancaman dunia yang akan segera hadir. Lanjut ke cerita, ibunya Lange menyuruh Lange dan Fan Hua segera pergi dari sana. Terlihat ayah Lange pun begitu amarahnya. Ia mengeluarkan kekuatan dewa petirnya yang begitu dahsyat dan menyerang Yeming dengan secepat kilat. Namun terlihat Yeming dengan mudahnya ia menghindari serangan ayah Lange. Dan sebelum menyerang kembali, ayah Lange menegaskan kepada Lange untuk segera pergi. Lalu ia pun menyerang Yeming kembali namun sekali lagi sia-sia. Dan Yeming pun berbalik menyerang ayah Lange dan mengakibatkan ayah Lange menghembuskan nafas terakhirnya, yang disaksikan oleh Lange sendiri. Sontak ibunya Lange begitu emosi dan kali ini menyuruh Lange pergi dan ia akan menahan Yeming. Sontak ibu Lange pun menyerang Yeming dengan kekuatan elemen burung Phoenix-nya. Namun sayang ibunya pun ikut terbunuh oleh Yeming, dan membuat Lange sangat terluka dan bersedih atas kepergian ibundanya dan ayahnya. Dan Fan Hua bergegas membawa Lange pergi dari sana untuk menghindari pertempuran itu. Terlihat Lange begitu emosi sedih dan bercampur aduk perasaannya ketika semua terjadi di depan matanya. Ia pun meminta Fan Hua untuk memulangkannya kembali dengan kekuatan mutiara tak tertandingi. Namun Fan Hua pun tidak mau. Sehingga membuat Fan Hua mengurung Lange agar ia tidak bisa kembali. Namun sempat kurungan Fan Hua pun bisa dihancurkan oleh Lange. Dan seketika itu Lange meluapkan kekesalan terhadap Fan Hua. Sambil meluapkan kekesalannya kepada Fan Hua ia pun mengingat masa lalunya terhadap orang tuanya. Dan tak lama membuat Lange lemah dan pingsan. Fan Hua pun membantu memapahnya untuk membawa Lange untuk istirahat. Fan Hua pun merasakan apa yang dirasakan Lange. Oleh sebab itu ia tak mengizinkannya kembali hanya mencari mati karena kekuatan mereka berbanding jauh. Ia pun berjanji akan berlatih untuk terus kuat untuk bisa membantu membalas kematian orang tua Lange. Terlihat Lange pun telah bangun kembali. Ia pun menggunakan kekuatan mutiara tak tertandingi untuk kembali ke rumahnya. Namun ia tetap tidak berhasil. Ia pun memohon Fan Hua untuk kembali namun Fan Hua pun di sini meminta Lange untuk tenang. Seketika Lange pun memukul Fan Hua dan Fan Hua pun sontak membalas pukul dan sekaligus menasehati Lange. Namun Lange tidak terima dan mereka pun terlibat perkelahian. Namun tak berselang lama adik kecil memanggil Lange untuk berhenti. Seketika mereka pun berhenti berkelahi. Terlihat Lange pun masih menangis sedih.
Dan ia pun didatangi oleh adik kecil yang ingin memberikan layangannya dan sekaligus berkata jika ia sedih maka menangislah yang kuat agar mengurangi rasa sakit. Dengan nasihat adik kecil tersebut membuat sedikit Lange tenang. Scene berpindah. Terlihat di malam hari purnama bersinar. Lange masih bersedih meratapi kepergian ibu dan ayahnya. Terlihat Fan Hua pun tetap menemani Lange. Tak berselang lama Fan Hua mengatakan kepada Lange. Pada waktu Komandan Huo mengatakan kepada mereka agar segera berlatih keras untuk menempuh tingkat 9. Ia baru menyadari bahwa apa yang dicemaskan Komandan Huo salah satunya hal ini. Di mana jika untuk melawan Sekte Iblis Langit untuk menjadi mitranya mereka harus lebih kuat. Dan mereka harus bisa minimal di tingkat 9 agar ia mampu menghadapi kekuatan aliran iblis yang begitu dahsyat. Fan Hua pun melarangnya kembali untuk membantu orang tuanya, karena ia adalah satu-satunya pewaris kota petir, dan rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin nantinya dan jika ia mengikuti emosi ia akan terbunuh sia-sia. Oleh sebab itu Fan Hua meminta Lange harus bangkit dari keterpurukan. Mulai sekarang hanya fokus untuk menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan dendam orang tuanya. Fan Hua pun telah menyiapkan sebuah kapal untuk berlayar, agar mereka tidak bisa terdeteksi dari iblis langit. Mereka pun telah di kapal. Fan Hua pun telah menyebar informasi tentang iblis langit tersebut untuk tahu tujuan dan maksud dari iblis langit menginginkan mutiara ilahi tersebut. Fan Hua berkata kepada Lange, kemungkinan iblis langit telah lama merasakan kekuatan mutiara tak tertandingi tersebut, dari ketika mereka melakukan pertandingan 3 wilayah besar. Fan Hua memintanya harus tegar untuk menghadapi semua ini. Dan ia pun mengatakan jika mereka harus pergi menjauh sementara dari kota mereka masing-masing, agar keluarga mereka masing-masing akan aman. Fokus pergi ke suatu tempat yang jauh, untuk terus berlatih hingga tingkat ke-9. Dan jika waktunya tiba mereka akan kembali untuk membalas dendam. Dan rencananya adalah teruslah berlatih sehingga menjadi kuat. Dengan semangat kembali Lange pun mengajak Fan Hua untuk berlatih. Lalu terlihatlah mereka sedang berlatih bersama, di mana Lange terlihat ada seseorang yang memanggilnya. Dan kita dibawa di sebuah lautan yang mana terlihat ikan-ikan beterbangan yang sebagai sebuah tanda elemen yang dimiliki oleh Lange. Begitu pula kita dibawa di dimensi Fan Hua yang mana terlihat ia sedang di atas awan sedang memahami sebuah buku spiritualnya dan seketika ia berhasil membuka kitab kedua kebijaksanaan. Begitu juga Lange yang berhasil mentransfusi hati elemen. Terlihat pancaran aura cahaya mereka pun memancar keluar dan menjadi satu, membentuk sebuah cahaya keemasan. Dan itu adalah mutiara tak tertandingi yang sebenarnya. Dan untuk cerita season ini pun telah berakhir. Oke deh, yang masih penasaran tentang kelanjutannya, kita tunggu season selanjutnya ya. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan alur cerita Donghua, diharapkan agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya ya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Tentunya memberikan semangat kepada saya untuk mengupload setiap Donghua lainnya yang seru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your doubters.